Terdengar Pak, terdengar. Oke. Mangga Ibu Eda, barangkali mau dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Ibu. Mari kita sebelumnya kita puji syukur dan teknologi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Vikon kali ini hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Alhamdulillah dalam keadaan walafiat. Vikon kali ini saya sebagai host Sukaedah ASAG MPDI dari SMK Negeri 1 Petakan, ditemani oleh dua orang rekan-rekan yang sangat keren, yang super keren, yaitu sebagai moderator Pak Ahmad Supardi SSI dari SMA Negeri 1 Pemedilan, dan presenter kita yang keren habis ini ya, Pak Rahmat SPD GR MPD. Yang kali ini mungkin akan memberikan akan menyajikan materi yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Di sini ada instruktur kita, kemudian ada Ibu Tialia dan yaktinya. Selamat datang dan selamat bergabung di event kita kali ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kita kali ini, yaitu Bapak Rahmat SPD GR maaf Bapak Ahmad Supardi SSI. Kepadanya disilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Eda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di session berikutnya. Insya Allah dengan presenter handal kita, seorang guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pemedilan, Pak Nur Rahmat SPD GR MPD. GR kepenasaran GR. Sedikit kurikulum saya. Bukan di daerah saya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Pak Ahmad, sepertinya terputus jaringannya. Iya, kelihatannya. Gimana Bu Eda? Ya, kelihatannya Pak Ahmad ini ya, kita itu dulu. Ya, saya lanjutkan. Beliau bekerja di SMA Negeri 1 Pemedilan. Gimana Bu Eda? Apa dilanjut? Ini bisa coba dulu dilanjutin itunya, CV-nya. Oh. Pak Ahmad udah mulai dulu Pak Ahmad. Benar, Pak Nur Rahmat. Oh ya, kedengaran Pak, kedengaran. Silakan dilanjut Pak Ahmad. Iya. Sudah kedengaran Bu Eda? Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, berarti ini ya. Don, sinyalnya Don. Ya. Ya, saya lanjutkan. Pak Nur Rahmat bekerja di SMA Negeri 1 Pemedilan sebagai guru mata pelajaran fisika. Beliau sarjana di Universitas Negeri Jakarta, jurusan fisika, kemudian S2 beliau, magister beliau di IAIN atau sekarang namanya apa itu? SAIN ya. IAIN Pak. Jati. Ya, IAIN Sanur Jati.
Kayaknya di kelas. Di kelas. Iya, iya Bu. Cuma ada kelebihan. Bangga waktunya diberikan semuanya kepada presenter kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Supari dan Bu Eda atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Waalaikumsalam hebat warahmatullahi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka lewat virtual. Sebelum saya mulai barangkali pada tema hari ini yang akan kita bicarakan dalam video conference adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelumnya tentunya tidak elok kalau kita dalam sebuah pertemuan tidak mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan segala rahmat dan salam kepada junjungan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan mempresentasikan materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mohon izin. Silakan Pak. Apakah sudah tampak Bapak Ibu di layar? Belum Pak, belum Pak Rahmat, belum. Oh, belum ya? Nggak tahu di saya Pak, belum, di saya mah belum. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah tampak? Belum. Oh, belum ya? Ya. Jangan lupa klik layarnya terus bagikan. Iya. Oke, sip. Sudah ada ya? Sudah kelihatan ya? Sudah masuk. Oke. Sudah kelihatan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tema kita dalam Pikon kali ini adalah tentang mengenal pembelajaran berdiferensiasi atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai apa ya, DI ya, differentiated instruction begitu. Nah, apa itu diferensiasi? Dalam hal ini saya mengambil definisi dari Tomlinson yang mengatakan bahwa diferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran bagi siswa yang beragam kemampuannya, minatnya, serta kebutuhan belajarnya. Nah, terkait dengan kerangka kerja pembelajaran berdiferensiasi ini, ada dua kerangka kerja pembelajaran berdiferensiasi yang paling populer. Yang pertama adalah kerangka kerja yang digagas oleh Tomlinson dan yang kedua adalah kerangka kerja yang digagas oleh Doddy. Kerangka kerja Tomlinson mendeskripsikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ada 6. Yang pertama adalah seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas itu harus memperhatikan terlebih dahulu kesiapan akademik siswa. Nah, kesiapan akademik siswa ini bisa dilihat dari sampai sejauh mana prior knowledge-nya atau pengetahuan awalnya atau pengetahuan prasyaratnya yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua,
guru juga harus memperhatikan minat siswa. Karena kita akui bahwa di kelas pasti terdapat beragam minat siswa. Ada yang mungkin siswa di kelas kita itu minatnya lebih cenderung ke sastra, ke ke hal-hal yang bersifat olahraga, atau ke hal yang sifatnya analitis, matematis. Dan guru juga harus memperhatikan gaya belajar siswa, sehingga ini bisa dijadikan acuan untuk merencanakan aktivitas pembelajaran di kelas. Ada siswa yang mungkin gaya belajarnya cenderung kepada audio, kemudian ada juga siswa yang barangkali kecenderungannya adalah terhadap visual, gaya belajarnya atau profil belajarnya. Ada juga yang siswa yang berkecenderungannya ke kinestetik dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, kerangka kerja yang digagas oleh Tomlinson itu adalah meminta para guru untuk memberikan strategi yang beragam di dalam pembelajaran. Nah, untuk mengorganisasikan dan membedakan konten daripada kurikulum atau apa yang hendak kita ajarkan. Kemudian yang kelima adalah juga melaksanakan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Seperti halnya misalkan kalau ada siswa yang minatnya dalam membaca itu kecenderungan ke hal-hal yang fiksi, maka prosesnya bisa kita kreasi sedemikian rupa yang kira-kira mengarah ke yang berkaitan dengan buku-buku fiksi. Kemudian yang keenam, produk atau penilaian. Ini juga harus berdiferensiasi. Nah, ini untuk mengakomodir tingkat kesiapan perbedaan minat siswa. Oke. Next. Yang kedua adalah kerangka kerja yang digagas oleh Dodge. Sedikit berbeda apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Tomlinson. Kerangka kerja yang digagas oleh Dodge ini setidaknya ada 5. Yang pertama adalah memberikan pilihan kepada peserta didik. Yang kedua adalah membangun pembelajaran di sekitar taksonomi Bloom. Yang ketiga adalah menggunakan multiple intelligence. Yang keempat, menggunakan pengelompokan secara fleksibel. Dan yang kelima, menggunakan pelajaran berjenjang. Ini kerangka kerja yang digagas oleh Dodge. Nah, mengapa harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Pertimbangannya adalah asumsinya begini. Untuk melaksanakan proses belajar yang efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, merencanakan kelas berdiferensiasi. Ada 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah mengklarifikasi materi. Kemudian yang kedua, mendiagnosa kesiapan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah mendesain pengalaman belajar yang bervariasi. Jadi di satu kelas pengalaman belajarnya bisa berbeda-beda dalam satu kesempatan, bergantung pada diferensiasi apa yang akan kita tonjolkan. Bisa aja konten, bisa aja proses, bisa juga produk. Kemudian yang kedua adalah mengatur kelas berdiferensiasi. Nah, beberapa ahli ini merekomendasikan para guru agar mengembangkan template atau semacam agenda kegiatan peserta didik di setiap pembelajaran. Nah, yang ketiga, dalam hal penilaian untuk kelas berdiferensiasi ini sifatnya berkesinambungan tanpa henti dan merupakan bagian yang terpadu dengan
pembelajaran. Nah, seperti yang sudah kita pernah pelajari, barangkali ada yang pernah memahami tentang assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Ada penilaian sebagai pembelajaran, ada penilaian penilaian pembelajaran, dan penilaian terhadap pembelajaran, dan penilaian untuk pembelajaran. Nah, itu tiga hal yang pernah kita pelajari kalau pernah mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, yaitu BIMTEK masa pandemi COVID-19. Yang keempat adalah peran guru dan siswa. Guru menjadi fasilitator dan pelatih, sedangkan siswa itu menjadi peserta yang aktif dalam proses belajar mereka sendiri. Jadi posisi guru ini hanya bertindak sebagai coach, kemudian fasilitator. Yang berperan aktif adalah siswa itu sendiri. Guru mendesain sedemikian rupa, dan siswalah yang lebih aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri. Nah, siswa membuat pilihan berdasarkan minat dan pilihan belajar mereka. Saling menjadi tutor sebaya dan bekerja dalam kelompok kecil. Kemudian yang kelima, terkait dengan lingkungan belajar. Nah, ini lingkungan kelas berdiferensiasi memiliki banyak sekali jenis aktivitas belajar dan ragam situasi pengelompokan. Nah, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini memang di dalam wacana akademis masih ada pro dan kontra. Yang setuju mengumpulkan beberapa alasan. Yang pertama, penelitian menunjukkan bahwa instruksi pembelajaran berdiferensiasi ini efektif bagi siswa-siswi yang berkemampuan tinggi dan yang punya kesulitan atau tak berkemampuan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini itu mengedepankan education for all atau belajar untuk semua, pendidikan untuk semua. Jadi mulai dari siswa yang berkemampuan rendah sampai yang tinggi itu mereka terlayani dari sisi pembelajaran oleh guru mereka. Kemudian alasan yang lain yang setuju ini, saat siswa diberi pilihan atas cara mereka belajar, itu mereka lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, alasan yang sependapat itu siswa yang lebih terlibat dan menunjukkan minat dalam belajar. Jadi ini siswa lebih terlibat dan menunjukkan minat dalam belajar mereka. Nah, dilaporkan masalah disiplin lebih berkurang dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Oke. Nah, yang tidak setuju pun mengemukakan beberapa alasan. Yang pertama adalah instruksi berdiferensiasi itu membutuhkan waktu dan persiapan lebih. Nah, sehingga para guru ini perlu berjuang mencari waktu di sela-sela jadwal mereka. Apalagi sekarang di Jawa Barat ada kebijakan bahwa guru itu harus mengajar 30 jam per minggunya. Nah, ini tentu akan membutuhkan membutuhkan perjuangan yang luar biasa untuk meluangkan waktu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, beberapa sekolah itu kurang sumber daya dalam pengembangan profesionalisme. Jadi ya banyak sekolah yang masih defisit sumber daya guru yang mau untuk mengembangkan lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah masih kurangnya penelitian untuk mendukung keuntungan dari pembelajaran berdiferensiasi yang membutuhkan waktu persiapan lebih. Nah, ini bagi kalangan akademisi yang belum setuju terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
tantangannya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 tantangan yang dihadapi guru-guru ketika mereka berjuang untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu yang pertama, senantiasa ada dilema untuk menjembatani antara diferensiasi versus standarisasi. Yang kedua, mengatur waktunya agak kesulitan. Yang ketiga, mengakses sumber-sumber belajar yang bervariasi. Karena nanti di kelas, kalau guru melihat profil belajar siswa sebagai rancangan untuk melaksanakan pembelajaran, misalnya siswa yang kecenderungannya dia belajarnya lebih nyaman dengan menggunakan gaya visual, maka guru harus memberikan sumber belajar berupa gambar-gambar dan sebagainya. Atau siswa yang kecenderungannya audio, maka guru juga harus memberikan alternatif seperti rekaman suara dan lain sebagainya. Atau juga ada siswa yang kecenderungannya kinestesis, maka guru juga harus mendesain di kelas itu secara bersamaan siswa yang dibuat semacam pojok-pojok atau pojok-pojok tema. Nanti siswa yang kinestetik ini dia akan bergerak ke pojok-pojok atau sudut-sudut tema yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi tantangannya memang sangat luar biasa kalau kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian premis dasar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, premis dasarnya sederhana, yaitu bahwa siswa itu berbeda, itu saja. Bahwa siswa itu berbeda sehingga guru perlu merancang sedemikian rupa pembelajaran yang beragam. Perbedaannya apa? Setiap siswa itu berbeda. Yang pertama, dari profil belajarnya. Siswa ada yang kecenderungan gaya belajarnya secara visual, seperti yang disebutkan, kemudian kinestesis dan sebagainya. Kemudian dari sisi minat juga berbeda. Ada siswa yang minatnya misalkan ke olahraga, ke sains, ke matematik dan sebagainya. Kemudian dari sisi kesiapan secara akademik. Masing-masing siswa itu memiliki prior knowledge yang berbeda-beda, pengetahuan awal yang berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sumber sarana dan prasarana untuk kelas berdiferensiasi. Yang perlu kita perhatikan adalah materi, misalnya buku, bahan cetak lain dan sebagainya yang dibutuhkan. Kemudian perpustakaan, tentunya dengan koleksi yang bervariasi, tidak hanya perpustakaan berupa buku konvensional, barangkali perpustakaan juga butuh koleksi-koleksi yang lain seperti video, kemudian audio, dan juga buku digital. Kemudian pusat belajar dengan dukungan sumber pembelajaran yang mendukung berbagai ragam siswa. Nah, hampir barangkali di sekolah-sekolah kita belum memiliki pusat belajar yang sebagaimana yang ada di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi seperti IKIP, saya yakin semuanya sudah memiliki pusat belajar. Seperti di UNJ atau UPI itu sudah ada pusat belajar menjadi semacam gedung tersendiri. Kalau di sekolah-sekolah pusat belajarnya boleh dikatakan belum ada, bahkan mungkin perpustakaan itu dianggap sebagai pusat belajar. Padahal perpustakaan itu ya bisa jadi perpustakaan sebagai pusat belajar kalau memang
menyediakan berbagai variasi ragam pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian alat peraga ini juga perlu diperhatikan. Portofolio, meja portabel, kotak saran dan sebagainya, komputer dan mini lab di kelas dan sebagainya. Waktu juga sama. Ini juga butuh keluasaan guru untuk merancang sedemikian rupa dan merancang evaluasi sedemikian rupa. Nah, pengaturan dari kelas berdiferensiasi ini juga untuk mengatur ini harus ada beberapa unsur utama tadi ya untuk dipertimbangkan. Unsur utamanya tadi memperhatikan kesiapan belajar siswa, minat siswa, profil belajar siswa dan sebagainya. Kemudian juga harus memiliki strategi pengelolaan yang efektif. Kalau kita baru menerapkan, saya yakin akan kewalahan. Tapi lambat laun menjadi sebuah kebiasaan sehingga bisa meminimalisir semacam kekacauan di kelas. Oke. Berikutnya, bagaimana untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini berikan beberapa tips strategi yang efektif dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali kita juga butuh best practice dari orang lain yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara utuh, baik proses, konten maupun produknya. Nah, ini sementara referensi masih berupa bacaan berbahasa asing. Jadi kita masih agak kekurangan referensi yang berbahasa Indonesia untuk dijadikan sebagai rujukan sehingga bisa kita adopsi dalam pembelajaran di kelas kita. Kemudian untuk dukungan ini juga kita butuh kerjasama tim. Nah, sehingga barangkali di sekolah-sekolah ini butuh semacam komunitas praktisi, sehingga dari komunitas praktisi ini bisa melahirkan suatu ide, gagasan, dan solusi bersama untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Berikutnya adalah tidak ada hanya satu metode dalam instruksi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi karena beragamnya peserta didik, maka guru pun harus melayani mereka sesuai dengan minat mereka, potensi mereka, dan kesiapan belajar mereka. Nah, sehingga ini akan berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang disuguhkan guru terhadap peserta didik yang beragam. Nah, ini learning piramidnya. Jadi kalau dengan ceramah itu presentasi yang diterima oleh peserta didik kurang dari 10%. Kalau peserta didik membaca 10%. Nah, ini kalau mengajar satu sama lain, penerimaan pemahaman yang diserap oleh peserta didik adalah 90%. Ini menurut Battle dan Main ya. Sumbernya adalah National Training Laboratories. Nah, terkadang ini kita perlu mengikuti langkah peserta didik daripada mengharapkan mereka mengikuti langkah kita. Selama ini seringnya kita itu mengajar kepada peserta didik itu sesuai dengan langkah kita. Mau siswa yang low, middle maupun high, semuanya kita perlakukan dengan sama. Seharusnya berdasarkan persepsi dari pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memperlakukan mereka secara berbeda. Gitu. Bagi yang low,
Nah, ini barangkali ada pendampingan khusus. Bagi yang middle bagaimana? Bagi yang high bagaimana? Nah, oke. Berikutnya adalah ciri-ciri adanya dukungan dalam instruksi pembelajaran berdiferensiasi ini terbangun atas bahasa yang sama mengenai diferensiasi. Jadi di sekolah kalau ada guru yang mau menerapkan, ini harus memiliki kesamaan persepsi mengenai diferensiasi. Sehingga barangkali butuh rujukan, butuh referensi yang cukup banyak, bisa dibahas oleh komunitas praktisi di level sekolah, untuk kemudian nanti bisa diseminasikan di sekolahnya masing-masing terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga harus memahami tingkat kesiapan guru, minat guru, dan pilihan model pembelajaran yang guru sukai. Nah, ini informasi, pemahaman, keterampilan, dan komitmen. Jadi kita memang tidak bisa sendirian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini butuh ada dukungan dari rekan-rekan lain sehingga tidak untuk meminimalisir kesalahpahaman perlu ada komunikasi bersama, bahkan dengan orang tua sekalipun. Nah, ini diantaranya ya ciri-ciri adanya dukungan dalam instruksi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nah, ini perbedaan antara pembelajaran berdiferensiasi dan yang bukan. Ini masih dalam bentuk wacana bacaan bahasa Inggris ya. Kalau differential instruction itu diantaranya proactive planner. Jadi benar-benar direncanakan secara proaktif begitu. Nah, oke, diantaranya itu. Kemudian mulai dari mana kita untuk memulai melaksanakan pembelajaran diferensiasi bagi guru secara personal ya. Yang pertama adalah mulai dari standar isi, lalu dari nilai. Jadi kita harus bisa memodifikasi standar isi yang ada di kurikulum. Kemudian kita juga harus bisa meng-create penilaian yang beragam. Nah, apa yang bisa dinilai? Yang dinilai ini adalah sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah profil belajar. Mulai dari bahasa, budaya, kesehatan, kondisi keluarga, kondisi khusus. Barangkali kita bisa menyebarkan semacam kuesioner atau angket terhadap peserta didik untuk melihat gambaran profil belajar peserta didik. Bisa angket, bisa wawancara dan sebagainya. Kemudian minat, hobi dan kesukaan dan sebagainya. Kemudian tidak sukanya di mana dan sebagainya. Kesiapan belajar peserta didik dari sisi keterampilan dia sampai sejauh mana, dari sisi kontennya bagaimana, dari sisi konsepnya bagaimana. Oke. Nah, ini terkait dengan penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga belum mendalami terkait dengan penilaian berkelanjutan ini. Kita next dulu. Nah, yang perlu dipahami oleh kita adalah bahwa penilaian itu tidak semata-mata tes. Ya, dia penilaian itu tidak sama dengan tes. Kalau tes itu bagian dari penilaian. Tes itu bagian dari assessment. Kita biasanya melaksanakan tes itu untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan peserta didik, baik kemampuan kognisi maupun kemampuan psikomotorik, itu biasanya dilaksanakan di akhir pembelajaran. Kalau penilaian bisa dilaksanakan di awal, di tengah, bahkan di akhir pembelajaran. Bahkan di dalam pembelajaran itu sendiri. Oke. Nah,
Di sini bisa digambarkan bahwa instruksi pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Coba kita pikirkan suatu sekolah dengan satu ruangan. Para guru akan dihadapkan pada berbagai cara pendekatan untuk membantu beragam siswa agar semuanya bisa berhasil. Nah, terus apa yang baru? Nah, pendidik yang baik selalu memperhatikan kebutuhan dasar tiap individu. Tentunya dengan penuh kesadaran dan perencanaan. Pendidik harus berpikir dengan cara yang berbeda mengenai belajar dan mengajar. Ini yang baru. Jadi kita harus berpikir dengan cara yang berbeda mengenai belajar dan mengajar. Kemudian harus mengenal siswanya sebagai individu, bukan sebagai komunitas. Nah, berikutnya adalah secara proaktif menciptakan berbagai cara untuk mencapai keberhasilan. Oke, nah ini daftar pustaka yang diambil dan sebagai penutup ada kata-kata bijak seperti ini. Bisa dibaca ya. This every student through differentiated instruction. Jadi untuk untuk memajukan peserta didik ya harus melalui pembelajaran yang berbeda-beda. Karena kebutuhan belajar peserta didik itu berbeda-beda. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan materi yang diberikan oleh presenter kita, Bapak Nur Rahmat. Barangkali Bapak Ibu Ananda yang mau bertanya, itu bisa di room chat, di ruangan chat, atau bisa langsung membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan presenter. Begitu. Sementara menunggu pertanyaan dari peserta yang hadir. Boleh, Pak? Oh, Bu Eda dulu, mangga. Silakan Ibu. Mangga. Apa dulu? Enggak apa-apa, Bu. Silakan. Mumpung inget nih, Pak. Mumpung inget ya. Mumpung inget. Ini kayaknya masih belum familiar banget bagi saya ya, mungkin karena baru. Ini pembelajaran diferensiasi ini tadi ada pro dan kontra ya Pak ya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Itu mohon dikemukakan sebabnya dan ya alasannya apa gitu ya, kenapa kok ada pro dan kontra, itu yang pertama. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini bisa diterapkan di semua jenjang atau hanya jenjang tertentu. Nah, kemudian mapelnya juga bisa semua mapel gitu kan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya minta langkah untuk pembelajaran diferensiasi. Tips-tipsnya gitu kan supaya lebih efektif, supaya lebih tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik begitu Pak. Mungkin 3 aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Nur Rahmat langsung saja diberikan pelayanan yang maksimal untuk Bu Eda dari pertanyaan Bu Eda. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eda atas atensinya. Memang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah satu hal yang baru bagi kita. Bahkan di kalangan akademisi masih terjadi pro dan kontra. Bagi yang pro itu berasumsi bahwa setiap anak itu beragam dari sisi minatnya, kemampuannya, dan juga kesiapan belajarnya. Nah, mereka meyakini kalau guru memberikan pelayanan belajar kepada anak yang beragam ini sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, itu akan
terjadi efektivitas pembelajaran. Jadi Waktu barangkali. betul. Nah, sementara yang itu juga mereka juga berdasarkan penelitian yang pro itu, berdasarkan penelitian, hanya penelitiannya masih terbatas, penelitian belum diduplikasi sebanyak penelitian-penelitian yang lain. Seperti cooperative learning itu kan penelitian udah banyak sekali. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ini penelitiannya masih sangat terbatas, sehingga bagi yang kontra itu berpendapat karena penelitiannya ini masih terbatas, sehingga mereka menganggap bahwa belum teruji betul dari sisi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi dari sisi waktu, tentu tidak efisien karena butuh perencanaan yang sangat-sangat luar biasa dan harus dengan kematangan yang sangat luar biasa supaya di kelas tidak terjadi kekacauan gitu. Yeah. Nah, ini bagi yang kontra, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terkait dengan langkah-langkahnya, tadi sudah disampaikan kerangka kerja yang disampaikan oleh Tomlinson dan Doddy ya. Ada 2 langkah kerja yang selama ini masih dijadikan rujukan atau referensi di kalangan akademisi untuk menerapkan, akademisi dan praktisi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, langkah pertama adalah guru harus melakukan pre-assessment. Kalau di bahasa kita mungkin diagnosis non kognitif ya. Guru harus melaksanakan tadi untuk mengetahui minat siswanya di mana, kemampuan awal siswanya di mana, dan kesiapan belajar siswanya sampai sejauh mana. Misal, ketika kita ingin mengajarkan tentang sholat, kita harus tahu secara individu apakah anak tersebut sudah bisa membaca bacaan sholat dari takbir hingga salam. Nah, apakah anak tersebut mengetahui bacaan sholat, takbir, ruku dan sebagainya, sementara yang lainnya masih belum bisa. Ada anak yang sudah bisa tapi belum fasih. Nah, ini repotnya di situ. Memang kita harus mengetahui betul secara individu kemampuan awal peserta didik sehingga kita bisa memberikan layanan belajar sesuai kebutuhan mereka sehingga ada progres gitu. Jadi detail ya Pak ya, detail ya, sekali. langsung kepada tergantung ya Pak ya. Betul detail sekali. Ya, tergantung. Ya. Ini repotnya di sini memang begitu. Nah, setelah itu baru guru merancang sesudah mengetahui profil belajar siswa, minat belajar siswa, dan kesiapan belajar siswa, guru merancang pembelajaran dan merancang evaluasi pembelajarannya. Untuk siswa yang minat belajarnya misalkan kecenderungannya ke sains, maka proses, konten, dan produk pembelajarannya ini sedapat mungkin kita upayakan yang berkaitan dengan sains. Misal tadi tentang sholat. Nah, bagaimana sholat itu dilihat dari tinjauan sains secara sederhana? Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai kalau di produk, buat tulisan atau cari referensi atau buat rangkuman praktek sholat ditinjau dari sisi sains bagaimana. Ketika berdiri apa dampaknya untuk kesehatan, ketika ruku bagaimana dampaknya dan sebagainya. Ini anak yang minatnya ke sains nanti akan lebih bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya ketimbang mereka tidak berminat selain itu.
Jadi Ya. ini memang betul-betul rinci sekali. Nah setelah itu dirancang juga penilaiannya. Jadi setiap anak tidak harus penilaiannya seragam. Sekelas itu tidak seragam penilaiannya. Tetapi tujuan pembelajaran sih sama satu. Tujuan pembelajaran sama satu, hanya konten dimodifikasi, proses beragam, dan evaluasi beragam. Seperti itu barangkali. Ya. Semua jenjang Pak bisa? Semua jenjang? Yang saya tahu itu bisa untuk semua jenjang. Bahkan untuk anak yang berkebutuhan khusus pun bisa. Apalagi Lebih sekarang penting itu ya. iya ada program sekolah inklusif dari jenjang TK, SD, SMP, SMA itu bisa diterapkan. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Itu Pak untuk semua mapel bisa ya Pak? Iya betul Bu. Untuk semua mapel bisa. Ya, oke, terima kasih. Ya, begitu yang telah disampaikan oleh Pak Nur Rahmat dari pertanyaan dari Bu Eda. Mangga Bapak Ibu Ananda yang mau bertanya lagi. Sementara di chat belum ada pertanyaan. Mungkin Pak Nur Rahmat, itu langkah pertama kalau kita mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, itu kan tadi menyebarkan angket dan sebagainya gitu loh. Ya, nanti bisa dibedakan anak-anaknya itu ya. Ya itu teknis Pak ya, diantaranya salah satunya itu. Teknisnya itu ya. Nah, barangkali boleh nggak kalau kita sudah mengetahui berbagai macam karakter dari peserta didik ya, dari angket dan kuesioner yang kita sebarkan itu, mereka dibagi-bagi tiap kelas gitu loh, sehingga kita sebagai gurunya tidak begitu ini ya. Artinya ketika kita masuk ke kelas ini mereka sudah sama gitu loh. Boleh nggak seperti itu? Terima kasih. Ya kalau begitu berarti kelas itu jadi kelas homogen dong Pak. Ya kan? Jadi cenderung kelasnya kelas homogen. Meskipun ya homogen dilihat dari satu aspek tertentu. Pada hakikatnya meskipun homogen pasti ya beragam juga kan gitu. Iya. Artinya saya yakin karena kita memang diciptakan beragam, mau diupayakan sehomogen apapun pasti keragaman itu pasti ada. Jadi tetap aja guru harus melayani mereka sesuai dengan tadi kemampuan dan minat, kemudian kesiapan belajar dan sebagainya. Karena tidak dilihat dari satu aspek saja. Misal minatnya sama, tapi kan dari sisi kesiapan belajar mereka bisa berbeda-beda. Dari sisi minat juga bisa saja berbeda-beda. Jadi pasti saya yakin tidak akan pernah kita bisa membuat kelas homogen. Meskipun kita berupaya untuk menghomogenkan mereka. Pasti beragam itu. Barangkali itu Pak. Oh iya. Terima kasih atas penjelasannya. Memang sebagai Ahmad buka chat ya. Japri sambil buka. Iya beda. Memang kita sebagai sebagai guru sebenarnya sudah berusaha ya Pak ya. Artinya ketika kita di kelas atau ketika kita sekarang di PJJ gitu ya, pembelajaran jarak jauh, kita mengenal mereka sebenarnya harus mengenal peserta didik kita. Dan sebagai guru memang kita harus melayani semuanya ya Pak. Betul. Artinya dengan kemampuan mereka, dengan karakter mereka,
dengan hobi-hobi mereka yang beragam gitu loh. Kita berusaha melayani mereka sehingga mereka bisa berhasil semua mungkin. Iya. Ya, barangkali kalau diibaratkan seperti seorang dokter, guru misalkan seperti seorang dokter, ketika ada dan peserta didik sebagai pasien, peserta didik kita diagnosis misalkan penyakitnya adalah yang satu demam karena keseleo, yang dua demam karena peradangan, yang ketiga dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai kita sebagai guru itu menuliskan resep yang sama untuk semua penyakit peserta didik begitu. Artinya Iya. diagnosis yang kita hasilkan itu sebagai landasan untuk melaksanakan tindakan terhadap peserta didik gitu. Iya. Jadi memang kita penting sekali untuk melaksanakan diagnosis terhadap peserta didik sebagaimana layaknya seorang dokter yang melakukan diagnosis penyakit terhadap pasiennya. Sehingga nanti tindakan yang dilakukan atau diberikan terhadap peserta didik itu memang proporsional. Begitu. Iya, terima kasih. Terus kalau ini sambil menunggu yang lain bertanya ya, Pak Nur Rahmat ya. Apa yang harus kita lakukan ya, misalnya dalam hal ininya ya, dalam hal filenya gitu loh ya. Artinya apa yang harus kita lakukan sehingga kita itu sudah terbukti sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu. Misalnya apa yang harus kita buat, laporannya dan sebagainya gitu. Ya, sebenarnya mungkin secara tidak sadar kita sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, salah satu contohnya itu diferensiasi produk misalkan. Ketika kita memberikan pilihan kepada peserta didik untuk membuat produk tertentu misalkan. Yang satu bikin alat peraga A, ada pilihannya nih, membuat alat peraga A, membuat tulisan B, membuat dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu bentuk diferensiasi juga. Hanya terbatas pada diferensiasi produk. Nah, tapi barangkali banyak di antara kita, termasuk saya juga, itu belum melaksanakan diferensiasi secara terukur terkait dengan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Karena kalau kita mengajar itu kita mengajar terus untuk semua siswa tanpa mempedulikan ada siswa yang dia lemah di satu sisi dan ada yang lebih di sisi yang lain. Nah, ini belum belum familiar dengan kita sehari-hari barangkali. Makanya judul kita pada Pikon ini adalah mengenal. Jadi mengenal dulu. Kalau untuk kiat dan kiat praktis dan sebagainya itu nanti udah masuk ke teknis, berarti sudah berupa best practice-nya itu. Iya. Siap. Barangkali ini juga Bapak, bisa Ibu dijadikan best practice kalau sudah menerapkan ya di sekolah masing-masing. Iya. Ya, mangga Bapak Ibu atau Ananda yang mau bertanya lagi. Jadi realnya realnya masih kita masih menjajaki ya. Iya, betul, masih menjajaki. Iya. Masih terbuka untuk dipraktikkan, Pak. Dan bisa jadi setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Iya. Siap.
Oke, itu mau bisa. Mangga Bapak Ibu Ananda yang lain yang mau bertanya. Atau kita sudahi saja Pak Nur Rahmat, waktu sudah menunjukkan jam 11:31. Mangga Pak, mangga. Ya, barangkali Pak Nur Rahmat mau menutup dengan closing Statement. gitu Ya, ya. oke. Ya, siap. Ya, Mangga. terima kasih. Biasanya ada pantun. Mangga. Nggak sederhana saja Bu, Bapak. Sekali lagi pembelajaran berdiferensiasi ini barangkali satu hal yang baru. Ini sebagai stimulan kita untuk mempelajari lebih dalam dan mempraktikkan di ruang-ruang kelas kita. Harapannya bisa menjadi best practice bagi Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sharing pengalaman. Kemudian yang kedua adalah barangkali Bapak Ibu bisa melibatkan rekan sejawat untuk mengkaji ini dan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga menjadi sebuah di sekolah masing-masing ada komunitas praktisi seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu Ananda peserta video conference kali ini, pemaparan yang disampaikan oleh Pak Nur Rahmat. Semoga dengan pemaparan beliau kita bisa mengenal adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, dan kita bisa saling sharing bagaimana pembelajaran diferensiasi yang kita nanti akan lakukan di ruang-ruang kelas kita dan di pembelajaran dari kita selama ini. Terima kasih Pak Nur Rahmat. Saya kembalikan waktunya lagi kepada host kita, Bu Eda Sukaida. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat sebagai pemateri yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Dan ini mungkin hal yang baru ya. Dan juga Pak Ahmad yang sudah menjadi moderator yang luar biasa juga itu. Ini dari SMA Pembelajaran semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah itu luar biasa semua. Jadi semangat gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan ini menjadi sebagai menambah wawasan kita. Demikian dari kami, saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan jika ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Hatur nuhun semuanya. Kok saya nggak bisa disubmit sih, aneh sih Pak. Tadi saya nggak bisa Bu. Mohon izin.